Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Saat ini hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dan saat ini saya berada di gedung UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang dimana pada hari ini adalah hari pertama dimulainya untuk pelatihan kesehatan koperasi. Ya, berikut. Dan saat ini menunjukkan hampir jam 8 pagi dan insya Allah mudah-mudahan kegiatan pelatihan ini berjalan lancar dan tiada halangan selama pelatihan ini. Demikian laporan saat ini. Ditunggu kabarnya selanjutnya. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita kasih materi ini, mungkin saya menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa materi ini sangat penting ya untuk Bapak Ibu ketahui. Sama halnya Bapak Ibu mendapatkan informasi tingkat kepentingannya untuk diri Anda, Bapak Ibu sendiri. Jadi materi nanti akan saya bawa ini secara umum. Kemudian nanti akan merujuk pada bagaimana kita mengetahui kondisi kesehatan koperasi. Saya mau tanya sebelum materi ini bisa diikat karena laptopnya belum datang ke penelitian. Siapa yang sudah pernah dinilai koperasi? Sudah pernah dinilai? Tahun berapa? Berarti tahun 2024. Berarti data yang dibutuhkan 2023. Koperasi apa? Kabupaten Bogor. Apa hasilnya? Sehat. Berapa nilainya? Tidak disampaikan. Tahu hal-hal yang kurang. Tidak pernah dilihat. Tidak ada tindak lanjut. Hanya mendapatkan nilai. Oke. Siapa lagi? Koperasi yang sudah pernah dinilai. Yang lainnya belum pernah dinilai ini? Belum pernah dinilai? Nah, coba. Dari Poso. Koperasi apa, Pak? KSP atau SP? KSP. Oh, saya pernah ke situ ya? Oh iya. Ya? Iya, saya ingat kurang hafal saya ini ada. Apa nilainya? Sehat. Iya. Nanti materi ini setelah Bapak lihat, Bapak akan lihat di mana letak pertama aspek saya tidak sehat. Kemudian di subvariabel apa saya? Misalnya begini, ada 4 aspek itu. Kalau kita contohkan Bapak Ibu, ada 4 aspek itu kayak kalau dalam bentukan tubuh kita itu misalnya ada badan, ada kepala, tangan, kaki, daerah jantung ini, dan kepala ada 4. Misalnya di kepala ini ada beberapa bagian, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada gigi, ada mulut. Nah, kalau kita masuk pada aspek penilaian kesehatan kepala misalnya, itu pada subvariabel mata, di mata itu ada beberapa indikator. Walaupun mata Anda itu katanya sehat, tapi di dalam situ ada misalnya sedikit kataraknya, tapi itu tidak pernah disampaikan karena ada yang lihat. Misalnya di jantungnya bagus, bagian-bagian ini misalnya paru-parunya bagus, tapi ada nilai di sana tidak maksimal. Berapa nilainya? Apa penyebabnya? Misalnya jantungnya tidak bagus. Nah, ini
di variabel dan subvariabel dan indikator itu akan kelihatan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kayaknya mengantuk ini. Terlalu banyak makanan katanya. Bapak sekalian, tadi sudah ada pengantar tentang pemeriksaan kesehatan koperasi. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang dari luar kota. Ada dari Bangkok, Balut, Toli-Toli. Sehat semua Bapak Ibu sekalian. Toli-Toli mana dari Toli-Toli? 2 orang. Bangkok. Dari koperasi mana dari Bangkok? Balut. Balut tidak datang. Buol 2 kali. Donggala. Jadi sebentar mewakili masing-masing untuk menjawab pertanyaan. Kalau tidak bertanya akan ditanya. Bapak Ibu sekalian sudah ada pengantar tadi bahwa pemeriksaan kesehatan koperasi itu ada 4 aspek. Tata kelola, profil risiko, keuangan dan permodalan. Sudah pernah dinilai koperasinya Bapak Ibu sekalian? Dari koperasi mana Bapak? Amanah. Koperasi konsumen. Penilaian kesehatan yang terakhir predikatnya sehat. Jadi di provinsi saya itu masih hitungan Pak yang sehat. Jadi alhamdulillah yang sehat semoga bisa dipertahankan. Prinsip yang kedua, ini langsung saja prinsip yang kedua ada yang tahu prinsip yang kedua? Ya, pengelolaan secara demokrasi. Jadi pembeda koperasi dengan badan hukum lainnya ada di prinsip ini. Ada yang bisa menjelaskan? Karena apa sih lebihnya koperasi dari ini sebagai orang koperasi kita harus mampu menjelaskan kenapa kita memilih badan koperasi. Kenapa kita tidak pilih PT, CP yang lebih mandiri kita yang tidak perlu orang banyak. Bapak Ibu sekalian, pembeda koperasi itu ada di prinsip ini. Demokratisnya koperasi apa? Pemilik kekuasaan tertinggi di koperasi itu ada di bukan anggota, tetapi ada di rapat anggota. Yakin Bapak Ibu sekalian koperasinya keputusan penting sudah lewat rapat anggota. Yakin ya, saking pentingnya peran rapat anggota di koperasi. Ada Permen nomor 19 tahun 2015 yang mengatur tentang itu. Kalau di koperasi bukan pemilik modal terbesar yang menentukan arahnya koperasi, tetapi rapat anggota. Aturan mengenai rapat anggota ini harus jelas rapat anggota mana yang menjadi pemutus pengambil keputusan itu. Rapat anggota tahunan hanya salah satu jenis dari rapat anggota. Setidaknya rapat anggota yang kita lakukan untuk mengambil keputusan bahwa anggota yang hadir harus memenuhi jumlah angka quorum. Di mana dilihat angka quorumnya? Menyandingkan antara daftar hadir dengan anggaran dasar. Menyandingkan daftar hadir rapat anggota dengan buku daftar anggota. Jangan sampai jumlahnya 50% plus 1, tetapi nama-nama yang ada di daftar hadir itu tidak ada di buku daftar anggota. Itu tidak quorum karena 1001 alasan Bapak Ibu sekalian yang terjadi bisa menjadi pemicu ketika rapat anggota itu dilakukan. Karena konflik kepentingan, ada koperasi sampai saat ini masih bermasalah. Bahwa melakukan rapat anggota C masing-masing mengatakan quorum. Tinggal orang pembina, tinggal kita anggota meyakinkan bahwa
benar-benar yang hadir di kubu tadi adalah memang anggota atau tidak. Caranya tadi, sandingkan daftar hadir dengan daftar anggota. Dipeliharakan buku daftar. Jadi salah satu kewajiban pengurus adalah memelihara daftar anggota, buku daftar anggota. Itu penting. Jadi ketika apapun itu sebelum koordinasi akan dilakukan pada saat dinas monitoring biasanya yang pertama dicari adalah buku daftar anggota. Ada yang bertanya? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada materi ini berjalan, kemudian ditanyakan, silakan langsung aja. Silakan Ibu. Dari mana? Dari undang-undang kasih usaha dan bencana. Ada dikatakan bahwa itu daftar anggota tidak ada juga. Tapi ada di dalam undang-undang dasar kami. Yang waktu itu konsultasi mengajukan usulan undang-undang dasar bahwa rapat anggota tabung komisi diadakan pemilihan dihadiri oleh 20% dari 5 anggota. Karena kita punya anggota ada sebagian yang di wilayah bawah. Di dalam anggaran dasar sudah ada 20% plus 1. Ada yang menanggapi? Silakan Pak. Terima kasih Bos. Dari mana Pak? Dipersilakan biar satu hari kita biar saling mengenal. Silakan Pak. Dari mana? Ada satu. Pak Sukirman. Jadi biasanya panitia Pak monitor dari belakang itu melihat aktifan peserta. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan. Jadi untuk menyatakan forum suatu rapat ya mungkin memang dibahas dalam undang-undang dasar anggaran pemenangan. Tapi pada dasarnya bahwa keanggotaan itu dikatakan forum apabila jumlah 50% plus 100. Kalaupun misalnya itu tidak kalau dilakukan yang berdasarkan 20%, saya pikir itu keliru. Harus 50% anggota satu. Di mana-mana seperti itu berlaku. Seperti itu. Oke, poinnya saya tangkap ya bahwa di aturan umumnya 20% pada satu, jadi walaupun negara dasar itu ada harus mengacu pada. Ada yang lain yang menanggapi? Silakan Pak. Dari mana Bapak siapa? Saya kira ini tidaknya rapat ini kita tentukan di tata tertib di rapat anggota, karena di situ kan ada tata tertib kapan dibilang korum dan kapan dibilang tidak korum. Dan selama ini kita kan dari kesehatan ada dari puskesmas. Jadi kita ambil perwakilan dari puskesmas, karena ada puskesmas yang jauh itu. Jadi kita ambil perwakilan dari puskesmas berapa orang sesuai dengan anggota yang ada di sana. Jadi kita atur di tata tertib rapat. Kalau saya. Oke. Saya simpulkan. Permen 19 tahun 2015 pada saya lupa apa daripada salah satu saya memberikan telah bahwa 50% plus 1 itu aturan dasarnya. Betul Bapak bilang tadi bahwa kalau ada 20%, walaupun rapat anggota adalah keputusan tertinggi di koperasi, tapi aturan yang lebih tinggi harus kita ikuti. Aturan lebih tinggi tidak boleh dikalahkan oleh rapat anggota. Jadi 20% plus 1 tidak ada, harus 50% plus 1. Ibu. Anggaran dasarnya harus terpatokan dari aturan itu. Ya, tidak apa-apa. Ini bisa dikonsultasikan, tetapi kita bersama dinas anggaran saya kira. Bapak Ibu sekalian bisa baca Permen 19 tahun 2015, itu dasarnya. Atau baca di Undang-Undang 45 tahun 92 ada kok itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, aturan itu jangan persoalan jarak dan seterusnya yang jauh, jumlah anggota yang banyak di Permen 19 itu sudah menjawab bahwa koperasi anggotanya di atas 500 orang itu bisa melakukan rapat anggota melalui kelompok tadi atau perwakilan. Ada rapat anggota yang bisa dilakukan melalui media online, bisa secara online. Tetapi bahwa apapun itu harus ada aturannya. Mau melakukan rapat anggota model apapun harus dibuatkan aturannya sebelum kejadian.